Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami berada di Ataya Residen di rumah Blok C 1820. Kenapa nomornya bisa seperti itu? Karena di sini adalah rumah tipe couple 36, luas tanah 144 meter persegi yang khusus kami sediakan untuk pembeli kami yang memang berminat untuk lokasi yang pojok dengan luas tanah yang lebih besar. Untuk reviewnya, yuk kita cek ke dalam. Assalamualaikum. Ini ruang tamu yang khas dari tipe 36 dari proyek Ataya Residen. Ini custom ya, jadi ruang tamu sebenarnya di sini ada satu sekat tembok bata yang memang memisahkan antara ruang tamu untuk publik dan juga ruang privasi untuk keluarga kita, dimana kalau misalkan tinggal di sini ternyata tiba-tiba ada tamu dari luar, tidak usah khawatir apabila ada keluarga yang sedang kurang sempurna dalam menutup aurat agar tidak langsung tampak oleh orang-orang yang datang secara dadakan, atau mungkin ada orang-orang yang punya kepentingan tiba-tiba langsung datang ke rumah, kita nggak harus terburu-buru untuk mencari penutup aurat lagi. Nah, ruangan ini berukuran 3,25 cm, termasuk dengan tembok batanya juga, dengan panjang ke belakang 4,5 meter ya. Nah, di sini ruangannya luas sekali dengan disediakan 4 titik stop kontak, di bawah ada 3 dan juga di atas ini bersamaan dengan saklar ya, satu baris. Ini untuk lampu depan, ini untuk ruang tamu, dan untuk lampunya ada 2 ya di sini. Nah, saya matikan dulu. Semua kelistrikan juga di sini sudah aktif. Lalu tersedia 2 kamar yang ukurannya sama, 2,75 dan 2,5. Jadi di kamar ini bisa kita cek dulu. Umumnya tipe 36 hanya tersedia satu jendela menghadap ke muka rumah. Ya, bisa dibuka seperti ini dengan bukaan ke samping. Tapi karena rumah ini memiliki luas tanah 2 kali lipat dari unit rumah tipe 36 yang standar, maka di sini bisa disediakan lagi 2 jendela yang menghadap ke halaman samping rumah yang luasnya 72 meter persegi, sudah termasuk dengan pagarnya. Nah, pagar ini juga bukan tambahan, tapi memang pelayanan dari kami ya, sifatnya bonus. Nah, dengan bukaan seperti ini, maka kamar ini terasa lebih luas, meskipun dengan ukuran yang 2,75 dan 2,5 meter. Nah, ini bisa digunakan untuk kamar utama ya, atau kamar anak pun juga bisa. Sebenarnya luas sekali kalau untuk kamar anak. Tapi kalau untuk kamar tidur orang tua, untuk kasur ukuran nomor 2 yang belum king size ya, yang queen size, ini masih cukup sekali. Bahkan masih bisa dikasih lemari dan meja rias yang ukuran sedang ya, bukan yang ukuran terlalu besar. Tapi kalau penataan ruangannya bagus, nah bisa cari referensi-referensi dari luar. Kita bisa menata lagi agar bisa lebih efisien dan bisa memasukkan barang lebih banyak tanpa harus menghilangkan suasana rumah yang luas. Nah, karena untuk rumah ini sendiri plafonnya ya di sini hanya 3 meter untuk di kamar, karena memang tidak perlu terlalu tinggi. Tapi untuk di ruang tamu, nah, atapnya spesial nih, bukan atap dengan bentuk yang datar ya. Ini bentuknya mengikuti rangka atap dari rumah ini sendiri, sehingga jauh lebih tinggi, jauh lebih luas. Ya, suasana waktu saya ngomong di dalam kamar dan di ruang tamu juga berbeda. Lalu untuk di kamar belakang, ini juga sama ya. Ada jendela bukaan ke samping untuk menghadap ke halaman samping. Lalu juga ada jendela, ini standar ini, jendelanya menghadap ke belakang. Nah, sama, ruangan ini sebenarnya di tembok atasnya ini terbuka ya, tidak ada tutup. Bisa dicek dari sini mungkin view-nya. Jadi di atas ini rencananya mau dipasang mezanin, nanti tembus sampai ke ruang tamu, sehingga untuk temboknya sendiri pembatas hanya ditutup menggunakan kalsiboard saja, karena hanya untuk penutup sementara. Karena kedepannya saat beliau pemilik rumah ini ada tambahan biaya lagi,
untuk pembangunan, maka beliau akan mengalihkan asetnya untuk menambahkan satu lantai mezzanin yang dari segi estetisnya ya lebih jauh lebih menarik, jauh lebih apik, lebih cantik, karena kesannya seperti loteng tapi dimanfaatkan sebagai ruangan tambahan sendiri. Fungsinya macam-macam ya. Nanti bisa cek video-video kami yang lain yang mereview rumah tipe mezzanin milik Pak Fajar di Blok B. Nah, di sini juga ada kamar mandi. Kamar mandi ini menggunakan toilet duduk, termasuk dengan sprayernya dan shower. Shower ini sendiri kesannya pendek ya, tapi sebenarnya shower seperti ini ada tombolnya di belakang. Kalau kita tekan tombolnya, kita bisa angkat ke atas. Nah, jadi posisinya lebih tinggi. Bahkan sebentar saya menghindar sedikit. Nah, kita menyediakan jenis shower yang bisa diatur volumenya, bisa keluar sedikit atau bisa keluar dengan volume air yang lebih banyak. Termasuk ada tempat sabun dan juga ada krannya di bawah ya. Ini istimewa sekali untuk kamar mandinya. Jadi memang kamar mandi yang cukup luas dengan penataan seperti ini, sehingga di dalam masih bisa dikasihkan kabinet gantung untuk kamar mandi. Lalu kita bisa lanjut nih, ini bagian belakang rumah, kita masuk ke dapur. Nah, ini bagian yang paling menentukan hidup dari penghuni rumah di tempat ini. Nah, dapur ini sendiri ada kitchen table-nya, terbuat dari cor beton dengan dilapisi keramik ya. Oh maaf, granit kalau yang ini. Ini sudah termasuk dengan sinknya ya, termasuk dengan saringannya. Ini ukuran 1,5 meter. Lebar ke samping sini 1,5 meter. Lalu untuk sampai sana, ini hanya sampai tengah-tengah saja, itu 3 meter lebih 25 cm. Dengan tinggi juga sama 3 meter. Nanti saat penataannya bagus, dengan rapi ya, bisa ditambahkan kabinet gantung di sebelah sini. Nggak perlu pakai cooker hood, ya, sehingga kalau makan masak di sini nggak usah khawatir asap atau baunya masuk ke dalam rumah. Karena di dapur ini sebenarnya semi terbuka, karena atapnya tidak menutup keseluruhan dari bagian belakang rumah ini, ya, masih ada untuk di bagian atasnya itu terbuka. Jadi untuk pencahayaan sirkulasi udara di sini jauh lebih baik, sehingga di dapur tidak perlu memasangkan tambahan-tambahan untuk penghisap asap atau cooker hood ya. Nah, sebenarnya kita bisa aja langsung mampir ke halaman samping lewat belakang sini. Ini dengan pintu teralis besi ya, jadi lebih kuat, lebih aman. Nah, halaman samping ini nih yang istimewa, karena lokasi-lokasi couple seperti ini hanya kami sediakan untuk posisi-posisi rumah yang memang pojok, posisinya hook. Nah, karena kami tidak menyediakan atau memang sengaja mengkonsep di sebelah rumah ini ada satu taman kecil yang ukurannya cuma 50 cm ya lebarnya, sehingga orang-orang yang beli rumah di pojok ini tidak bisa membuat pintu samping. Tapi ada kelebihannya, khusus lokasi-lokasi pojok ini boleh dibeli satu unit rumah dengan luas tanah 2 kali lipat, atau ibaratnya beli 2 tanah kafling satu rumah. Ya, rumahnya tipe 36 standar, harganya tidak terlalu mahal, hanya perlu menambahkan biaya sedikit untuk kafling tanah di sebelahnya saja. Di mana luas tanah seperti ini fungsinya bisa banyak sekali, bisa untuk ruang hijau terbuka yang bisa digunakan bersantai sama keluarga, bahkan juga bisa digunakan sebagai tambahan tempat untuk kita memarkir kendaraan apabila ada tamu atau keluarga yang dari luar kota ingin silaturahmi ke rumah kita. Ya, jadi luas tanah seperti ini nih jarang sekali ya, bahkan hanya tersisa di blok C ini ada C7, C9, dan C11 yang bisa dibeli dengan konsep yang sama. Karena ada 3 kafling sisanya, maka berarti hanya bisa dibeli 1 unit untuk rumah tipe kapal seperti ini. Ya, jadi saat teman-teman penasaran, Mas masih ada nggak yang kayak gini? Masih ada 1. Nah, harganya malah lebih murah ketimbang rumah yang ini. Cuma selisih 10 juta saja, teman-teman sudah bisa merasakan rumah dengan nuansa yang sangat luas seperti ini. Bahkan custom pun akan kami layani ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ingin segera memiliki rumah dengan cara yang halal, aman,
Dan saat ditempati nyaman, bisa langsung hubungi tim kami dari Lokasi Land Property. Kami siap melayani, bahkan untuk konsultasi kami bisa menyediakan waktu bukan hanya di kantor saja, bahkan kita juga bisa berkunjung ke rumah teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kita review dari rumah ini. Ini termasuk rumah yang istimewa, jadi akan lebih istimewa lagi kalau teman-teman bisa segera langsung meluncur survei lokasi, lalu memilih unit rumah yang memang sudah lama jadi impiannya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari rumah ini. Kedepannya akan ada satu rumah lagi yang akan kita review. Nah, nanti kita tonton di video berikutnya. Nah, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik sengaja ataupun tidak, itu murni kesalahan dari saya karena kebenaran datangnya hanya dari Allah. Saya Niko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.